Buat kepercayaan dan kesempatannya Kak Aldi Kasyanti sudah mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Di balik semua profil yang tadi udah disampaikan, kita semua sama-sama profil identitas sebenarnya adalah orang yang dibenarkan oleh Yesus Kristus, orang yang diselamatkan oleh Yesus Kristus. Amin. Nah, jujur tadi sepanjang dengerin praise and worship, terus dengar Kak Aldi berbicara di akhir, saya merasa kayak ini semua sermon saya sudah disampaikan sebenarnya. Dan lagu terakhir tadi, Tuhan yang Besar, itu sepanjang saya menyiapkan sermon ini, sharing ini, saya mendengarkan lagu itu. Masih ada on play di Spotify saya sekarang, jadi sebenarnya nanti kalau mau nyanyi mungkin kita nyanyi ulang lagu itu ya, Tuhan yang Besar ya. Dan topik yang diberikan untuk disampaikan hari ini adalah walking by faith ya. Saya dengar kita di sini lagi berbicara serius tentang iman, walking by faith not by sight, terutama di dalam kehidupan keluarga. Ya, ayatnya dari 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Nah, jadi kalau dari kalimat ini walking by faith not by sight, kurang lebih urutan konten yang akan kita bicarakan, kita bicara soal faith dulu nih. Kita udah tahu kita di sini karena beriman pada Yesus Kristus, tapi jangan-jangan dalam aplikasi kita beriman kita masih punya persepsi yang salah. Jadi kita mau untuk punya di halaman yang sama tentang apa sih itu iman. Tetapi sebelum kita bicara tentang apa itu iman, kita mau tahu dulu apa yang bukan iman ya. Jadi kita akan bicara what is not faith dulu, baru setelah itu apa itu iman. Kemudian kita akan bicara soal walk by faith and not by sight, kemudian aplikasinya dalam keluarga. Ya, boleh next selanjutnya. Nah, kalau saudara, kita kurang lebih seangkatan ya, pasti pernah dengar kayak talk show zaman dulu, Oprah Winfrey. Ya, ada yang tahu Oprah Winfrey segala macam, terus ada motivator hebat yang lainnya. Kita sering dengar mereka bicara kayak gini, have faith. You have to believe in yourself. Kamu tuh punya potensi yang kamu gak pernah tahu kalau kamu tuh punya sehebat itu. Be obsessed with your own potential. Ini quote-quote yang ada tentang dunia bicara soal faith gitu ya. Believe in yourself. You are braver than you think. You are more talented than you know and capable of more than you imagine. Believe in yourself. The world will believe in you too. Quote-quote yang sepertinya sangat-sangat menstimulan kita untuk menambah kepercayaan diri kita gitu tentang kehebatan. Kalau kita mampu. Rasanya kita harus diyakinkan kalau kita mampu kalau kita nih bisa, kita tuh hebat gitu. Ada yang bilang faith it until you make it. It will end in answered prayers dan lain sebagainya. Dan ini adalah faith, iman yang dunia gaungkan. Have faith. Ya, tapi hari ini saya mau sampaikan bahwa iman itu bukanlah tentang percaya kepada kemampuan diri, tetapi percaya kepada kemampuan Allah. Ya, jadi kita mesti jeli dan menganalisa batin kita sendiri. Waktu kita beriman, ini kita lagi beriman pada siapa? Apa yang kita andalkan? Waktu kita bilang kita percaya, kita sedang mengandalkan kemampuan kita sendiri, kita hitung-hitung kemampuan kita, atau kita percaya pada Allah yang besar. Makanya tadi saya bilang pujian tadi tuh luar biasa sudah menggambarkan sermon ini. Iman tentang melihat Allah yang besar, bukan kepada tentang saya, aku mampu, no. Confidence kita is Godfidence. Ya, dan sebagian orang lain juga menganggap beriman seperti kayak kamu mau apa? Mau mobil itu, tumpang tangan mobil Ferrari ini dalam nama Tuhan Yesus akan menjadi milik saya dan sebagainya gitu ya. Ada yang bercanda tumpang tangan di foto artis Song Hye Kyo. Terus tumpang tangan saya percaya ini adalah jodoh saya dalam nama Tuhan Yesus kayak gitu. Apa sih masa kayak gitu dibilang iman gitu ya. Jadi banyak yang
orang percaya, orang beriman, tetapi sebenarnya belum ada di same page, belum ada di definisi yang benar tentang apa itu iman. Iman bukanlah mantra untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ya. Nah, jadi boleh 2 slide selanjutnya ya. Jadi sebenarnya iman itu apa? Ya, mungkin saudara teman-teman di sini pasti pernah dengar definisi ini sudah jelas-jelas digambarkan di Ibrani 11 itu bicara tentang saksi-saksi iman. Ya, di situ banyak case tentang iman, tentang Nuh, Abraham. Karena iman Nuh demikian, karena iman Abraham demikian, ada kurang lebih belasan tokoh disebutkan di situ. Dan di awalnya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, boleh kita sama-sama baca bersama? 1, 2, iman. Amin. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa iman itu punya 2 sisi. Sisi pertama adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau kita bicara tentang kita harapkan berarti sesuatu yang belum terjadi. Ya kan? Kita berharap memiliki ini, kita berharap menikah. Itu artinya kalau berharap itu pasti sesuatu yang belum terjadi. Dan sisi lain, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sudah ada tapi tidak kita lihat. Ya kan? Nah, jadi di sini kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, now faith is the assurance. Di situ dibilangnya sebagai jaminan bahkan, bukan sekedar dasar. The assurance of things hoped for. The conviction of things not seen. Ya, jadi iman itu adalah jaminan akan apa yang kita harapkan dan juga kepastian akan apa yang kita yakini tapi kita nggak bisa lihat. Tapi pasti. Jadi di kedua sisi ini iman bicara soal kepastian, jaminan dan kepastian, jaminan dan kepastian. Ya, nah sesuatu yang nggak bisa kita lihat itu kan bukan berarti sesuatu itu tidak terjadi. Benar? Diberi contoh di Ibrani ini kita boleh lihat di ayat 3-nya ya, Ibrani 11 ayat 3. Di situ dibilang karena iman, bahasa Indonesia aja. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kita semua di sini kan gak ada waktu penciptaan. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu Allah menjadikan langit, bumi dan segala isinya dari mana? Dari iman. Kita tahu kan? Kita tahu walaupun kita tidak lihat, kita tahu, kita tidak perlu menyaksikannya dengan mata kepala kita. Dan itu kita tahu kenapa? Karena iman. Kenapa kita beriman? Kenapa kita percaya? Karena itu difirmankan Allah. Jadi dasar kita percaya apa? Karena sudah dibilangin dulu. Karena Allah nih yang bilang. Ya, jadi dasar iman itu karena sudah dikatakan, karena sudah difirmankan oleh Allah. Demikian. Ya, jadi iman itu tidak buta. Iman itu bukan sesuatu yang gegabah sembarang percaya ini itu bukan. Iman itu tidak buta, ada dasarnya. Dasarnya apa? Firman Allah, ya. Nah, justru iman itu tidak buta, tetapi justru iman itu yang memampukan kita untuk bisa melihat lebih jauh dari apa yang mata kita bisa lihat. Ya, amin. Mata kita cuma bisa lihat sejauh pandangan sekarang aja nih. Atau dalam arti yang lebih luas, keadaan-keadaan yang sekarang aja nih. Keadaan yang mungkin saudara sedang alami sekarang. Ya, kondisi yang mungkin lagi gak enak atau lagi terpuruk. Seringkali kita mendefinisikan diri kita by circumstances, by keadaan kita. Jangan ya teman-teman ya. Kalau di sosmed bilangnya jangan ya adek ya. Jadi siapa kita tidak didefinisikan oleh keadaan. Karena keadaan pun berubah-berubah. Yang gak berubah adalah identitas kita di dalam Tuhan. Amin.
oleh iman kita dapat mengetahui dan meyakini tanpa melihat. Jadi iman itu tidak buta dan tidak gegabah. Contoh kedua selain penciptaan adalah keselamatan. Kita tidak ada di sana waktu Yesus disalib. Kita tidak menyaksikan peristiwa Yesus disalib, mati dan bangkit. Tetapi bagaimana kita bisa percaya? Tidak semua orang percaya, tetapi kenapa kita bisa percaya? Karena ada iman. Iman itu diberikan oleh Allah. Iman percaya, kalau kita boleh percaya, kalau kita bisa percaya sama hal yang kita tidak bisa lihat, kalau kita bisa beroleh iman, iman itu bukan lahir dari kita sendiri, bukan karena pilihan kita sendiri, tetapi oleh roh Allah yang Allah telah taruh dalam diri kita. Jadi mengapa kita percaya? Karena firman Allah yang memberitahu demikian. Tuhan yang ngomong, gak mungkin bohong, gak mungkin dusta ini, gak mungkin gak benar. Karena firman Allah memberitahu kita dan iman kita kepada karya Kristus. Jadi iman itu adalah keyakinan kepada hal-hal yang belum kita lihat, tetapi sudah difirmankan oleh Allah. Dan iman itu tidak sembarangan, sekali lagi tidak gegabah, dan kita boleh percaya ada dasarnya, karena sudah difirmankan Allah. Dan mengapa kita juga berpengharapan? Kenapa? Apa pengharapan kita? Apa dasarnya kita berharap? Misalnya kita lihat keadaan kita sekarang yang nggak punya alasan untuk kita berharap. Apa dasar kita berharap? Karena Allah yang berfirman, ya, dan pengharapan akan Allah tidak pernah gagal. Amin. Nah, kita ke ayat selanjutnya, Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, ini saklek banget gitu dinyatakannya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, di sini dikatakan tanpa iman tidak mungkin, bukan sangat sukar, bukan, tapi tidak mungkin. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, nah jadi kalau ditanya kualifikasinya orang percaya apa? Ya harus ada iman. Syarat kita untuk berkenan kepada Allah apa? Ternyata bukan ketaatan kita, bukan perbuatan baik kita, bukan iman. Itu yang diperhitungkan Allah, iman. Kualifikasinya itu, tanpa iman kita mau bawa segala apa yang kita banggakan, kesalehan kita segala macam, kita tidak berkenan kepada Allah. Iman. Ya. Dan kalau kita taat, itu ketaatan yang lahir dari iman. Kalau kita bertobat, itu pertobatan yang lahir dari iman. Ya, saudara-saudara, ada banyak loh orang bisa bertobat, alasannya ada banyak. Karena pengen jadi pribadi yang lebih baik, karena rasanya sudah muak dengan masa lalu dan sebagainya. Ya, tetapi pertobatan yang lahir dari iman tuh memandang Kristus, saudara. Menyadari bahwa saya ini gak tertolong Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang selamatkan saya, kalau bukan Tuhan yang turun tangan untuk menyelesaikan masalah terbesar di dunia sepanjang sejarah, yaitu dosa yang gak bisa diselesaikan siapapun juga. Kalau bukan Tuhan sendiri yang turun tangan, saya gak tahu saya ada di mana sekarang. Itulah alasan kita bertobat. Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, jadi itu ya, tidak peduli seberapa baik kita, mungkin kita adalah orang yang paling baik, rajin beramal, paling murah hati, sabar, taat dan sebagainya. Tetapi kalau gak ada iman, kita tidak bisa berkenan di hadapan Allah. Ya, jadi kalau kita taat sekarang semua dasarnya oleh iman. Imanlah yang memampukan kita untuk taat. Iman yang memampukan kita untuk melakukan perbuatan baik. Iman tanpa perbuatan kan juga mati. Ya kan, iman pasti akan mengerjakan sesuatu di dalam saudara. Dan inilah yang membedakan antara iman yang benar sama iman yang salah. Kita bicara tentang isi iman ya, masih di Ibrani 11 ayat 6. Di situ dibilang sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Jadi substansi iman, isi iman itu Allah saja.
Kita percaya kepada Allah saja. Kita percaya kepada Allah itu ada. Artinya percaya pada Allah ada tuh bukan sekedar oh ya aku setuju Allah itu ada. Enggak sampai cuman setuju. Tapi kita percaya bahwa Allah sanggup, Allah akan, Allah hidup, Allah sedang bekerja dalam hidup kita. Kita percaya Allah bukan sekedar Allah ada, setuju bukan, tapi Allah ada di hidupmu, Allah menyaksikan hidupmu, Allah tahu pergumulanmu dan Allah akan melakukan sesuatu. Dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oleh iman, karena kita beriman kepada Tuhan, kita akan sungguh-sungguh cari Tuhan. Kita gak cari yang lain. So, inilah yang membedakan antara iman yang benar sama iman yang dunia gaungkan. Semua boleh ngomong tentang iman, tetapi iman yang benar adalah iman yang melihat kepada Allah. Sedangkan dunia bilang iman yang melihat ke dalam. You have to believe in yourself, believe in yourself. Tapi kita orang-orang percaya, kita percaya kepada kemampuan Allah. Amin. Oke, kualitas iman. Ya, sekarang kita bicara tentang kualitas iman. Kualitas iman tuh bukan terletak kepada subjek imannya. Subjek iman tuh kita nih. Bukan terletak pada subjek imannya, tetapi kepada objek iman kita. Artinya kepada siapa kita percaya, yaitu Allah. Jadi kalau kita mau memperkuat iman kita, bukan dengan ayo lebih percaya lagi, lebih percaya lagi. Tuhan Yesus sendiri bilang iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Jadi artinya iman tuh bukan tentang size. Tetapi kepada siapa kita percaya? Allah. Allah itu lebih besar dari gunung. Kamu mau bicara apa? Mau gunung, mau planet segala macam. Jadi iman tuh tidak pernah berbicara tentang size. Bukan caranya menguatkan iman kita bukan dengan ayo lebih percaya lagi, memberi sugesti kepada kita sendiri untuk percaya lagi, bukan. Tetapi dengan cara apa? Kita harus lebih mengenal lagi siapa sih Allah yang kita imani ini, Allah yang kita sembah ini. Supaya apa? Supaya kita punya iman yang benar, bukan besar. Ya, semua bilang di sini bahwa iman yang benar itu lebih penting daripada iman yang besar. Ya, iman yang benar itu lebih penting daripada iman yang besar. Iman yang besar kalau nggak benar, ternyata postur imannya tuh salah. Besar aja ya nggak tahu dia sedang beriman kepada siapa. Tapi kalau kita punya iman yang benar sebesar biji sesawi aja, mampu memindahkan gunung. Amin. Ya. Iman yang benar itu lebih penting daripada iman yang besar. Lalu kita sekarang akan bicara soal walking by faith. Walking by faith, kenapa tidak by sight? Ya, kenapa di sini disajikan, dikontradiksikan gitu antara faith dengan sight? Ya, pertama karena Allah tahu bahwa pandangan kita ini terbatas. Apa yang bisa kita lihat sangat terbatas. Kita terbatas ruang, kita nggak bisa ngelihat apa yang terjadi di ruang sebelah, yang harafiah dulu. Terbatas waktu, kita nggak bisa lihat apa yang terjadi kemarin-kemarin, zaman dulu, dari zaman penciptaan. Kita nggak bisa lihat besok. Ya, bahkan sekarang nih kita suka menilai orang kan berdasarkan first appearance, impression. Sudah berapa kali dalam hidup saya berapa kali ditipu oleh impresi. First impresi orang, ya. Makanya Tuhan tahu bahwa sight itu menipu. Yang kedua adalah our sight can be deceive us, can be deceiving. Ada satu contoh di Ibrani 11 ayat 7, di situ Tuhan kasih contoh soal Nuh. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya.
Saudara bayangin kalau saudara jadi Nuh pada zaman itu. Yang saudara lihat dunia masih baik-baik aja. Burung-burung masih berkicau. Matahari masih terbit dengan indahnya. Ya. Anak-anak masih main-main, dunia sedang baik-baik aja. Tiba-tiba Tuhan suruh bangun bahtera terbesar sepanjang sejarah. Kalau bukan karena iman, kalau kita jadi orang yang lebih gampang dengar omongan orang, atau gak usah omongan orang. Kalau kita jadi orang yang lebih gampang dengar logika kita sendiri aja. Kalau kita gak punya iman, kita gak bisa peka akan instruksi Allah. Coba kita bayangin kalau kita jadi Nuh saat itu. Waktu dia bangun bahtera itu berapa lama ya Kak ya? Aku lupa. Supaya mungkin tahunan ya. Mungkin pasti tahunan karena itu besar sekali. Dari sepanjang dia membangun bahtera itu mungkin kan jadi cibiran orang. Aduh Nuh ini ngapain sih? Ngapain sih bangun begini-gini kan dicibir orang, dicibir tetangga, diomongin tetangga, sebagainya. Dan dianggap kebodohan. Tetapi yang dunia anggap bodoh, padahal Nuh itu sedang melakukan sesuatu yang besar. Ada sesuatu air bah yang akan menghanguskan semua, memporak-pondakan semua dunia. Dan peradaban semuanya mati. Cuma Nuh dan keluarganya. Oleh iman dia bahkan menghukum dunia. Iman mengerjakan sesuatu yang besar saudara. Bukan untuk sekedar memiliki sesuatu, memuaskan keinginan kita, bukan. Ada proyeksi yang lebih besar lagi yang Tuhan rancangkan. Karena dia tahu setiap yang Tuhan taruh di dalam kita itu bukan bicara soal hasrat, keinginan, atau sesuatu yang kita anggap besar di kepala kita sekarang, bukan. Itu mungkin bicara soal generasi, itu mungkin bicara soal zaman, mungkin bicara soal keselamatan jiwa dan sebagainya, hal-hal yang besar di perspektif Allah. Oleh iman Nuh menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Yang ketiga, kenapa why not by sight? Karena iman bukan timbul dari penglihatan, tapi oleh pendengaran akan firman Allah. Ya. Saya suka merenungkan gitu ya, kenapa iman tuh bukan kenapa iman dibilang pendengaran akan firman Allah, bukan understanding akan firman Allah gitu. Saya suka merenungkan ini. Saya mikir ya, ini mungkin bisa opini, I don't know, kalian bisa merenungkan juga. Mungkin untuk mengerti firman Allah sebenarnya bukan intelektual sih yang diperlukan. Kalau understanding itu pasti butuh wisdom, butuh pengetahuan. Firman Allah itu kan Alkitab ini jujur sulit kan kadang-kadang untuk dimengerti. Baca Matius 1 silsilah ini Tuhan lagi mau ngomong apa, semua nama-nama aja. Nama-nama aja Tuhan mau ngomong apa ini. Terus baca raja-raja, Rama raja semua. Jujur siapa yang kalau lagi baca itu suka ngelongkap aja. Ini mau bicara apa ini intinya apa, nama-nama aja. Terus gak relate, susah banget relate-nya gitu. Tapi Tuhan bilang iman itu comes from hearing. Dengar aja, jadi anak kecil pun, saya udah punya anak saudara. Cukup didengarkan aja, gak tahu gimana berprosesnya. Saya percaya imannya sedang bertumbuh. Amin, amin. Saya selalu berpikir gini, kalau lagi ngomong sama suami saya gitu ya, warisan apa yang terbesar yang kita bisa kasih ke anak kita? Itu tentang pengenalan akan Tuhan. Ya, mungkin saat kita nggak ada, maksudnya usia kita terbatas gitu. Nggak usah usia aja deh, walaupun kita masih ada, tetapi saat anak-anak kita mulai bertumbuh dan dia punya dunianya sendiri, kita mulai punya terbatas kan, banyak keterbatasan untuk bisa mengontrol apakah dia baik-baik saja, apakah dia bergaul dengan teman-teman yang benar dan sebagainya. Tetapi yang menjawab itu adalah kita percaya bahwa Tuhan yang lebih punya kapasitas, kemampuan untuk
memelihara anak kita daripada kita sendiri. Karena Tuhan tidak terbatas. Dan gimana caranya kita tabur dari kecil, perdengarkan dia akan firman Tuhan. Sekalipun jujur, kadang-kadang jujur kalau anak saya lagi tanya, ini artinya apa? Ini artinya, saya bingung ngejelasinnya. Kadang-kadang pertanyaan anak kecil tuh kritis ya. Rasanya kayak kita kalau baca tuh lagi lewat aja gitu, tapi ketika anak kecil tanyakan, iya juga ya, kenapa ya? Saya jadi nggak tahu gimana jelasinnya gitu. Ya saudara, jadi siapa di sini yang udah punya anak? Yang udah punya anak? Tadi anak-anaknya banyak. Siapa yang udah punya anak? Ya, mulai hari ini mungkin saudara bisa consider untuk mulai tabur warisan yang terbesar yang kita siapkan untuk anak kita. Ternyata bukan harta saudara, tetapi firman Tuhan. Itulah yang memelihara dia. Amin. Walking by faith in family. Kita punya waktu sampai jam berapa Kak? Aku tuh kalau nyiapin ya, bahan khotbah rasanya udah panjang tapi tahu-tahu cepet juga gitu. Nanti kita lama-lamain dinyanyi aja. Kok cepet ya rasanya ya? Saya kecepetan gak sih ngomongnya teman-teman? Enggak kan? Oke. Walking by faith in family. Jujur saya waktu nyiapin ini, saya juga discuss sama suami saya. Gimana sih perjalanan iman kita? Akhir-akhir ini lagi jarang ngobrol, tiba-tiba ngobrol kayak gimana sih perjalanan iman kita? kayak ada apa nih gitu kan. Usia pernikahan, ini kesaksian sebentar ya, biar agak lama. Usia pernikahan saya dengan suami saya tahun ini akan masuk ke usia 7. Jadi ya belum dewasa-dewasa banget, tapi gak terlalu kecil juga. Tadi saya cerita juga tadi pagi dengan Kak Aldi. Suami saya by the way namanya Marcel dan dia tuh dulu adik mentor Kak Aldi. Adik mentor Pastor Aldi. Dan banyak yang bilang, Kak Ray ya, Pastor Ray bilang suami saya sama Kak Aldi tuh mirip gitu. Secara fisik ada kemiripannya, cuman suami saya lebih gendut. Terus secara pembawaan gitu kayak ada kemiripannya. Terus saya pikir iya benar-benar juga, hari ini saya baru iya benar-benar juga ya ada mirip-miripnya gitu. Nah tadi saya mau cerita apa? Oh ya, usia pernikahan saya 7 tahun 1 Desember ini dan yang kita rasakan untuk usia 7 tahun, kalau orang bilang usia-usia pernikahan yang masih dini tuh masih seneng-seneng lah gitu, paling masalah-masalah kecil atau apa gitu ya. Masih honeymoon segala macam, tetapi jujur yang kita alami justru menurut kita berdua cukup tough. Di tahun 2019 itu saya nggak tahu kenapa sepanjang tahun tuh saya diizinkan Tuhan untuk mengalami sakit yang bertubi-tubi. Dari sakit ini tulang punggung karena kelamaan ini duduk posisi menyusui, anak saya waktu itu sedang menyusui, kelamaan duduk yang saya bisa sampai pagi gitu, AC-nya posisi AC-nya juga salah nyentrong segala macam. Jadi saya kalau jalan gini gitu, setiap hari harus minum Kataflam ya kalau nggak salah, Kataflam untuk ngilangin efek sakitnya supaya saya bisa beraktivitas. Tapi begitu efek Kataflamnya berhenti, saya ngerasain sakit dan saya jalannya mulai kayak kaku lagi gitu. Terus setelah itu sembuh, tiba-tiba infeksi kornea mata. Karena soft lens kotor dan sebagainya. Dan itu 3-4 bulan proses penyembuhannya. Jadi sebelah gini. Saya harus tutup, awalnya kayak keluar belek-belek gitu. Lama-lama sembuh, puji Tuhan. Dokter sempat bilang katarak gitu. Saya kan paling parno tuh sama hal-hal yang kayak penyakit-penyakit gitu ya. Ternyata tuh diagnosa orang lain gitu. Saya lagi salah dengerin. Nah, setelah infeksi kornea sembuh,
Saya kena TB paru di bulan Agustus. Tuberkulosis paru, dan tuberkulosis yang saya alami ini bukan TB biasa, tapi jenisnya MDR, multi drug resistance, di mana saya harus, artinya multi drug resistance itu jadi kuman tuberkulosisnya tuh kebal sama obat-obat TB yang biasa gitu. Jadi mesti minum obat-obat jenis yang di atasnya lagi, bahkan ada dokter bilang obatnya tuh setingkat kemo katanya. Saya minum obat banyak sekali saudara, karena semua obat tuh ada efek sampingnya. Jadi misalnya obat ini, misalnya ada 6 macam obat gitu. Nah obat ini efek sampingnya ini gitu. Jadi yang efek sampingnya bikin asam urat. Jadi saya harus minum vitamin asam urat juga gitu. Makanya sehari saya bisa minum obat dan vitamin tuh 30 butir. 30. Bayangin saudara tuh mualnya segala macam, proses minum obatnya tuh setiap hari. Plus suntik itu memberikan efek samping dengung di kuping. Telinga kiri saya sampai sekarang masih ada dengung. Nah itu divonis dokter. Kenapa saya bisa mengalami itu? Penularannya ya sama kayak COVID. Kayak saya nggak tahu dari mana ada orang yang punya TB, mungkin dia tahu mungkin enggak, tertular gitu lewat lewat udara gitu, dan dia lagi nggak pakai masker, saya juga lagi nggak pakai masker, dan tubuh saya lagi nggak fit. Pada saat itu memang berat badan saya turun terus, tapi saya pikir karena menyusui gitu, emang turunnya drastis, tapi saya pikir karena menyusui capek gitu, ternyata karena TB. Dan proses 2019 itu bayangin kan, tiga penyakit itu dulu saya meronta-ronta, Tuhan apa saya kena tulah ya gitu. Coba deh saudara di posisi saya, kalau ngalamin sakit yang terus menerus dan continue gitu, episodenya nyambung terus gitu. Apa saya kena tulah ya Tuhan, lagi mau bicara apa sama saya? Saya mulai merengut-rengut, mengeluh. Dulu sebelum saya bertobat dan pelayanan secara serius, hidup saya baik-baik aja, enak, sehat. Tapi ketika saya udah serius gini, kenapa saya dikasih cobaan kayak gini Tuhan gitu. Baca bangsa Israel, kok sama nih ngeluhnya. Ya kan, bangsa Israel dulu pas udah dibebasin, dia bilang dulu waktu kita tinggal di Mesir lebih nyaman, enak hidupnya, sekarang begitu keluar kayak itulah. Sebenarnya kita kalau lagi baca perjanjian lama kita mesti empatinya tuh kita jadi bangsa Israel. Mungkin kita bukan Musanya atau bukan Daud ya. Anyway, setelah itu di masa-masa itu suami saya dengan sabar setiap hari nganter saya ke rumah sakit, dan waktu ketika reaksi obat sedang bekerja itu saya mual cuman terbaring gini, dan ada satu obat yang efeknya tuh bikin depresan. Jadi kan kalau obat biasanya antidepresan, ini efeknya tuh depresan. Nah, kalau nggak salah nama obatnya siklosirin kalau nggak salah. Itu jadi membuat kenanya ke psikis. Jadi setelah saya minum obat itu nggak berapa kemudian saya ngerasa kayak wah ini lampunya terlalu terang ya, terus saya kayak karena sesuatu saya terlalu gampang sedih atau nggak terlalu gampang happy gitu, jadi emosinya nggak stabil, psikisnya nggak stabil, dan suami saya menghadapi saya yang seperti itu setiap hari, dimana vonis dokter katanya ini minum aja terus Bu, obatnya kayak begini, setiap hari disuntik terus sampai 20 bulan baru sembuh. Tuhan saya nggak sanggup Tuhan gitu. Setiap hari harus kayak gitu. Jujur itu berat banget. Dan saya merasa nggak berfungsi sebagai istri, nggak berfungsi sebagai ibu. Kayak paralyzed aja gitu di tempat tidur gitu kan. Tapi di masa itu 2019 berarti baru usia 2 tahun pernikahan. Kemudian, puji Tuhan saat itu iman saya kan sedang berproses. Kenapa Tuhan begini, dari yang mengeluh akhirnya percaya sampai saya di titik dimana Tuhan aku percaya Engkau Allah penyembuh. Sekalipun aku gak sembuh, aku tetap percaya Engkau Allah penyembuh. Iman saya berproses saudara, gak gampang untuk ucapin itu. Pada saat saya ucapin itu kan saya harus terima kalau kalau saya nggak sembuh ya nggak apa-apa gitu. Tapi ketika
itu Agustus saya didiagnosa, berarti kan kalau 20 bulan bakal nyampe ke 2020 ya, COVID. Tiba-tiba di November, setiap minggunya itu saya di scan gitu kan, lewat dahak segala macam. Dan ada dahak yang ditanam lah segala macam, baru keluar 2 bulan. Pokoknya ribet, intinya ribet. Dan dari hasil diagnosa itu tiba-tiba kok sudah tidak ditemukan lagi bakteri tuberkulosisnya. Nah, tapi ketika saya tanya dokter, boleh tepuk tangan untuk Tuhan Yesus boleh. Tapi ketika saya tanya dokter saat itu, dokter bilang gak apa-apa Bu, terusin aja. Loh ini gimana, saya masa harus tetap nerusin minum obat yang segitu parah efeknya, gak main-main loh. Tapi kalau bakterinya gak ada itu kan berarti cuma efek samping aja yang saya rasain, ngancurin badan saya gitu. By the way kalau sakit paru itu katanya obatnya menyembuhkan paru tapi ngerusak organ lainnya, itu sifat obat paru. Jadi gimana nih, akhirnya lumayan gak terima saat itu, akhirnya saya minta ngobrol konsultasi ke kepala dokternya lah gitu. Namanya Dr. Erlina Burhan, dia tuh saat itu lagi jadi menjabat ketua dokter paru di Indonesia. Saya konsultasi sama beliau, suruh tes dahak lagi, tidak ditemukan, hasilnya gitu terus. Akhirnya dokter bilang, yaudah kamu gak usah ke rumah sakit itu, kamu konsulnya sama saya aja. Obatnya mulai dikurangin. Gimana? Dia juga bingung, terus dia bilang, ini saya rapat dulu ya. Pakai rapat saudara, sama dewan-dewan dokter apalah gitu. Oke rapat, ya pokoknya ikut instruksi dia aja, karena aku percaya Tuhan aku ikutin aja ya flow-nya ya, aku gak akan kayak gak bisa dong, gak, aku ikutin aja, aku percaya tuntunan Tuhan, apa yang dia katakan itu adalah tuntunan Tuhan. Jadi aku ikutin aja flow-nya, mulai dikurangin, akhirnya di Desember, berarti kan baru 4 bulan ya dari Agustus, yang tadinya 20 bulan, di Desember, akhir Desember hadiah Natal tuh, Dr. Erlina Burhan menyatakan, kamu saya turunin ke TB reguler. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Jadi sebenarnya TB-nya udah gak ada saudara saat itu. Saya juga udah buktikan dengan, dia bilang kamu harus buktikan dengan berat badan yang harus naik gitu. Ini kebablasan yang ini kelewatan, malah kelewatan. Nah sebenarnya kumannya udah gak ada, tes berapa kali juga udah gak ada, scan ini juga udah gak ada, tapi TB itu gak segampang itu. Kalau mau dari MDR langsung cabut gitu, gak minum obat sama sekali gak bisa. Jadi harus pelan-pelan diturunin dulu ke MDR, 6 bulan baru bersih. Dan saat diturunin itu 6 bulan tiba-tiba apa yang terjadi? COVID. Ya kan, jadi waktu itu ya ampun Tuhan, ini aku gak tahu rancangan apa, cuman kalau seandainya saya masih menempuh 20 bulan, saya harus ke rumah sakit paru itu yang udah dengan pasien COVID, rumah sakit Persahabatan kalau saudara pernah dengar di Jakarta itu kan senternya penyakit paru-paru dan sebagainya. Itu saya harus bolak-balik dan saya waktu itu gak terima. Saat saya sakit TB harga masker cuma sekian, saat COVID langsung sekian tuh saya yang paling protes tuh karena saya tahu banget perubahannya. Anyway, kenapa jadi ke masker ya? Anyway, di tahun 2019 itu yang saya alami. Di tahun 2021 lagi gawat-gawatnya COVID yang paling Delta, COVID Delta. Itu kita sekeluarga kena, semua keluarga kena. Dan jujur saya yang paling takut karena saya punya histori TB itu kan. Ada yang bilang kalau TB akan gampang menstimulan, TB-nya nanti ada lagi karena kuman COVID. Tapi saudara tahu sekali ini yang diproses suami saya. Suami saya yang gagah perkasa itu saudara, dia kena COVID sampai tahap yang pneumonia luas. Jadi kalau di scan itu paru-parunya, toraks, itu kayak asap gitu, ngebul semua paru-parunya. Dan saat itu zamannya susah cari tabung, semua rebutan tabung, susah cari rumah sakit dan sebagainya. Dan sampai di tahap yang nafas suami saya itu cuman bisa disambung by tabung, dari tabung ke tabung gitu. Nah itu jadi rasanya kayak gantian gitu. Waktu saya sakit, suami saya nemenin saya berproses segala macam. Waktu dia sakit, saya gantian gitu. Jadi
kok baru berapa tahun pernikahan tapi rasanya proses yang udah dikasih Tuhan tuh cukup sulit. Dan sebagainya sampai sekarang. Itu membuat pengertian kami sebagai keluarga tentang iman itu berproses. Ya, kalau yang dulu saya tipe yang harus sembuh, harus saya percaya dalam nama Tuhan Yesus gitu. Belum, oh saya kurang nih, kayaknya ada yang salah nih sama saya, ada yang salah. Percaya gitu. Lama-lama kan, udahlah, lama-lama kan ada titik jenuhnya, ada capeknya. Kenapa? Karena pengertian saya sama faith salah, iman yang salah, iman yang saya pikir besar tapi salah. Sekalipun tadi saya sembuh ya saudara, tetapi semua rangkaian proses itu kita bersama hadapin membuat kita berproses tentang pengertian akan iman. So berjalan dalam iman di dalam keluarga, setelah merenung bersama gitu ya, peranan pertama ada di peranan lelaki sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami, sebagai leader di dalam keluarga. Sebentar. Kita boleh kembali lagi tadi ke Ibrani ya. Salah satu contoh yang Nuh tadi, Allah berfirman, karena iman Nuh mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Allah berfirman bukan kepada seluruh keluarga Nuh, hanya kepada Nuh saja. Kemudian Nuh, karena iman Nuh dia menyelamatkan seisi keluarganya. Ya, pernah dengar yang karena iman satu orang seisi rumah diselamatkan. Ya, artinya bukan iman itu keturunan, bukan ya. Tetapi gimana peran lelaki sebagai kepala keluarga itu membawa keluarganya untuk diselamatkan. Bagaimana sebagai kepala keluarga itu membuat keputusan yang dituntun oleh pedoman firman Tuhan. Ya, kita hidup diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, dan sebagai suami, ayah, dan imam itu membuat pilihan itu kadang kalau kita pilihannya makin banyak makin sulit kan teman-teman, pilih yang mana gitu. Nah hari ini secara spesifik saya mau bicara tentang gimana caranya bikin keputusan yang godly decisions as the man leader in the family. Ya, jadi kadang kita kalau menghadapi pilihan, ada pilihan A, B, C, let's say contoh kasusnya tawaran kerja gitu ya. Dapat tawaran kerja di kantor A, B, C, semua pilihan gajinya berbeda, kondisinya berbeda, jenjang karirnya berbeda. Apa yang biasanya jadi pertimbangan kita? Dalam gimana proses kita menimbang-nimbang pilihan. Milih yang mana tuh gimana pertimbangannya? Pastikan gak jauh-jauh dari untung rugi ya, gaji dulu pertama nih, gimana jaminan kehidupan kita nih, nyaman gak nyaman. Ya lihat mungkin kantornya gimana, lingkungan kerjanya gimana, sehat atau nggak sehat, pertemanannya, circle-nya gimana, apalagi kurang lebih kayak gitu ya, atau pilihan tentang hal lain. Nah hari ini izinkan saya untuk menambahkan daftar list baru dalam pertimbangan-pertimbangan saudara waktu saudara menghadapi pilihan. Ya, boleh next selanjutnya. Mungkin daftar list ini saya nggak tahu apakah kemarin-kemarin sempat dipertimbangkan, tapi mungkin hari ini kita bisa diingatkan bahwa inilah sebenarnya yang sedang kita sebagai orang percaya ya dalam mengambil keputusan. Pertama, apakah pilihan yang saya ambil itu bertentangan dengan firman Tuhan? Apakah jenis pekerjaan yang saya ambil ini memiliki potensi untuk bertentangan dengan firman Tuhan? Apakah jenis, saya ambil contohnya milih pekerjaan aja deh ya. Jenis pekerjaan ini tipenya menormalkan dosa, hal-hal yang dianggap normal sama dunia. Gak apa-apa lah, bohong-bohong dikit tipis lah, namanya dagang. Tapi itu kan kalau
Waktu kita di gereja pakai topi jemaat, amin. Kita setuju kalau dosa itu fatal, tapi ketika kita di marketplace, kita nggak boleh bohong juga, nggak bisa bohong juga bahwa kita mulai berkompromi sama hal yang kayak gitu. Nah, apakah pertimbangan yang kayak gini sebagai orang yang percaya, kita mesti konsisten dong sebagai orang yang percaya dimanapun kita pakai topi orang percaya. Apakah jenis pekerjaan kita ini bakal berpotensi untuk menghancurkan integritas kita sebagai anak Allah? Yang kedua, to be successful or to be fruitful. Apa sih yang saya kejar? Untuk menjadi orang yang berhasil atau untuk menjadi orang yang berbuah? Di Alkitab firman Tuhan panggil kita untuk berbuah. Karena berhasil akan selalu bicara tentang diri sendiri. Kesuksesan, mengumpulkan sebanyak mungkin harta dan sebagainya dan happy dan sebagainya. Tetapi berbuah, panggilan Tuhan di dalam hidup kita untuk berbuah. Bicara berbuah selalu bicara tentang orang lain. Gimana hidup kita bisa dinikmati. Ketika dalam lingkungan kerja yang baru misalnya, seringkali kita hanya berpikir satu arah. Apakah circle ini toksik gak buat saya dan sebagainya. Tetapi gimana kalau kita pikir sebaliknya? Apakah saya bisa bawa dampak dalam circle ini? Bagaimana saya menghidupi firman bahwa saya adalah garam dan terang di tempat ini? Kemudian exercise of faith. Apakah keputusan yang saya ambil ini dari pilihan-pilihan ini akan melatih? Apakah keputusan yang saya dan melatih saya untuk semakin bergantung sama Tuhan dan mengandalkan Tuhan? Atau sebenarnya saya hanya memilih di area comfort zone aja. Ya, living in comfort zone aja, yang aman-aman, apalagi nyaman gitu. Kemudian, apakah keputusan saya juga akan melatih saya dalam kasih dan pengharapan. Dan expansion of God's kingdom. Bagaimana saya ditempatkan di lingkungan baru atau dalam pilihan-pilihan ini. Saya kan punya mengemban, kita semua di sini mengemban yang namanya amanat agung. Pergi dan beritakan Injil lewat hidup. Nah itu gimana? Apakah itu menjadi bahan pertimbangan saudara untuk melihat lingkungan yang baru ini misalnya jadi jiwa-jiwa yang mau saudara tuai? Dan yang terakhir, apakah pilihan ini memuliakan Tuhan? Ya, ketahuilah saudara, semua yang kita di sini bahwa gimana cara kita mengkondak hidup kita, our integrity di dalam Kristus, integritas kita dalam Kristus, itu anak-anak kita lihat saudara. Anak-anak kita lihat. Lebih works dari melihat daripada nasehatin gitu, by kata-kata. Ya, anak-anak itu belajarnya lebih ke niru daripada dengar nasihat gitu. Dibilang jangan malah dilakuin. Tapi kalau kita melakukan apa, dia akan tiru. Amsal 20 ayat 7 dibilang, the righteous man walks in his integrity, his children are blessed after him. Kemudian biar rata untuk yang wanita juga. Gimana caranya walking by faith as godly woman. Boleh baca Amsal 31 ya, saya nggak ada di slide, nggak perlu. Tapi boleh baca Amsal 31, itu tentang istri yang cakap. Jadi bukan cakap saudara, cakap nggak cukup ternyata, harus cakap. Cakap, sama-sama bilang cakap. Bukan pantun ya. Ya, istri yang cakap. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Amin. Semua wanita di sini kita mau sama-sama kejar. Kita gini ya, iman yang kita punya, Tuhan Yesus yang tinggal dalam kita. Saudara percaya nggak? Kita pasti akan ditunjukkan perbedaannya dengan yang di luar Tuhan. Percaya nggak? Ini bukan tentang agama-agama ya, bukan. Tentang orang percaya dan tidak percaya. Percaya nggak? Pasti akan ditunjukkan perbedaannya. Kan iman pasti mengerjakan sesuatu, pasti akan signifikan bedanya. Ya kan, contohnya firman dan dunia. Jadi firman Tuhan tuh dari dulu ya gini bener, tapi dunia ini lama-lama miring, mungkin miringnya kecil 2 derajat, lama-lama menyimpangnya jadi lebar. Makanya dulu yang dianggap tabu sekarang dianggap normal.
Dunia kan semakin berubah saudara. Kalau kita gak punya pegangan yang dari dulu sampai sekarang gak berubah, ya bahasa Ambonnya amsyong. Ya, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ayat 30 dibilang, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ya, bukan artinya kita tidak memperhatikan penampilan dan gak skincarean lagi habis ini ya. Tapi ya jangan itu yang kita kejar. Ya, bukan. Tuhan bilang bukan kecantikan yang di luar ini. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, saudara. Dibilang sia-sia. Masa sih kita mau ngejar sesuatu yang udah Tuhan bilang sia-sia. Tetapi apa? Istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Bahkan dibilang ya Amsal 31 ayat kesekian dia akan bikin bangga suaminya. Saudara nanti bacalah di rumah ya Amsal 31. Dan bagaimana menjadi walk by faith sebagai istri, sebagai ibu gitu ya di rumah. Kita harus, ini yang saya terus latih sama suami saya walaupun susahnya setengah mati. Untuk sepakat dan kesepakatan itu lahir dari iman. Saya sepakat sama suami saya tentang pilihan makanan aja susah saudara. Untuk sepakat jujur itu struggle yang buat saya dan suami saya tuh sering hadapin gitu. Untuk sepakat itu susah. Tetapi Tuhan bilang di mana ada kesepakatan di situ adalah kuasa. Itulah emang tantangannya. Untuk sepakat apa yang harus dilakukan? Ada namanya penundukan diri. Ada yang namanya ego dimatiin habis-habisan ya kan. Kesepakatan itu melatih kita untuk menurunkan pride dan ego kita teman-teman. Ya, jadi sebagai istri kita harus support kepala keluarga suami kita untuk bisa punya kesepakatan yang lahir dari iman. Makanya iman itu pasti pegang peranan penting dalam kehidupan keluarga. Dan sebagai anak ada banyak ayat bilang cintailah didikan. Walaupun ayah menghajar itu karena didikan, karena kasih. Jadi sebagai anak di sini kan kita semua mungkin ada yang udah jadi ayah, udah jadi suami, tapi juga sebagai anak juga kita menghormati orang tua kita dan kita nggak bisa bilang nasihatnya kuno zaman dulu papa mama nggak ngerti, zaman sekarang tuh nggak gini. Dan karena itu, karena tidak relate kita jadi jadi lalai untuk menghormati orang tua kita ya. Jadi walking by faith itu bicara semuanya saudara, bukan tentang cara menghadapin, bukan bicara soal menghadapi tantangan gimana nih waktu ada tantangan, enggak. Walking by faith itu bicara, saya tutup nih, bicara tentang menghidupi firman. Itu aja intinya. Walking by faith itu sama aja esensinya tentang hidup yang menghidupi firman. Karena dasarnya adalah firman. Ya. Sekian, semoga saudara diberkati dan Tuhan Yesus dimuliakan. Amin.